Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bahas bab 10 menghindari akhlak tercela tentang sifat korun. Tentang sifat korun. Apa sih sifat yang dimiliki korun? Sifat yang dimiliki korun itu serakah, rakus, atau maruk, atau kikir. Apa itu kikir? Kikir adalah sikap orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang punya uang, punya makanan, kemudian ada orang lain yang butuh dengan makanan kita atau dengan uang kita, tapi dia tidak memberikannya, maka dia termasuk orang yang kikir atau pelit. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang kikir. Sebab orang yang kikir sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang yang bahil, orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan, serta mendustakan pahala terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Itu kata Allah di dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11 tentang sifat kikir. Jadi kata Allah, kalau ada orang yang kikir, berarti orang tersebut kehilangan pahala terbaik. Sebab orang yang bersedekah, orang yang berinfak dengan hartanya, dia akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat tentang Korun. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa itu tinggal di zaman di golongan Bani Israel. Ada satu orang yang bernama Korun. Korun ini awalnya orang yang miskin, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tapi dia selalu mendekati Nabi Musa alaihi salam agar didoakan supaya jadi orang yang kaya. Sebab dia tahu kalau Nabi yang mendoain, Nabi yang mendoakan akan cepat dikabul. Datang pertama ditolak, datang kedua ditolak, datang ketiga. Akhirnya lama-kelamaan dia minta terus didoain sama Nabi Musa. Didoain sama Nabi Musa supaya Korun jadi orang kaya. Doanya dikabul oleh Allah. Korun dapat menjadi orang yang kaya raya. Bahkan kekayaan Korun, kunci gudangnya saja itu diangkut pakai unta, saking banyaknya harta. Jadi kunci gudang, tempat naruh emas, tempat naruh uang, permata, intan dan sebagainya, itu kalau dia pergi kemana-mana ditaruh di atas untanya, dia pamerkan keliling-keliling kota, keliling kampung. Jadi Korun itu punya kebiasaan setiap hari dia bawa kuncinya, dia bawa hartanya sebagian, dia keliling kota, keliling kampung, dari kampung ke kampung. Untuk apa? Untuk memamerkan kekayaan yang dia punya. Singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam tahu Korun sudah jadi orang kaya itu punya kewajiban zakat. Maka Nabi Musa alaihissalam mendatangi Korun untuk meminta zakat dari Korun. Kata Nabi Musa, wahai Korun, sekarang itu Anda sudah orang yang berhasil, sudah jadi orang mampu, sudah jadi orang kaya. Maka saya pinta zakat yang diwajibkan oleh Allah kepadamu.
atas harta yang kamu punya. Tapi apa jawab Korun? Korun malah marah. Dia tidak terima kalau hartanya harus dia keluarkan buat zakat. Akhirnya dia mengusir Nabi Musa alaihissalam. Kesel karena ditagih zakatnya, akhirnya diusir Nabi Musa alaihissalam. Dia bilang apa? Hei Musa, saya ini kaya hasil kerja keras saya, bukan karena Allah. Enak saja kamu mau pinta zakat dari saya. Pergi sana, diusir. Si Korun ini punya dendam dengan Nabi Musa alaihissalam, sebel, benci, kesel. Karena apa? Selalu ditagih zakatnya, dipintai, diceramahi oleh Nabi Musa. Akhirnya dia punya satu cara yang licik, yang curang. Dia panggil wanita cantik, dia bayar dengan harta yang banyak. Dia bilang apa, hai wanita, kamu harus bilang, sebarkan berita, sebarkan kabar ke orang-orang Bani Israel kalau Musa ini telah berzina dengan kamu. Akhirnya kalau dibayar pakai uang yang banyak, perempuan tersebut mulai untuk menyebar hoax, menyebar berita bohong tentang dirinya yang dizina oleh Nabi Musa. Hai Nabi Musa telah memperkosa saya. Musa itu telah berzina dengan saya. Gitu. Dijelek-jelekin nama baiknya Nabi Musa. Akhirnya sebagian pengikut Nabi Musa mulai pergi meninggalkan Nabi Musa. Kecewa dengan sikap Nabi Musa yang katanya berzina dengan perempuan tadi. Padahal itu hanya berita hoax, berita bohong. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan kebenaran ya Allah kepada umatku kalau aku tidak berbuat itu. Akhirnya doanya Nabi Musa diijabah oleh Allah. Perempuan tersebut mengakui kebohongannya. Dia mengakui di hadapan orang banyak kalau saya ini begini memfitnah Nabi Musa alaihissalam karena saya dibayar oleh Korun dengan uang yang begitu banyak. Makanya saya maukan itu dan saya mohon maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya perempuan tadi bertaubat karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, akhirnya diazablah Korun. Hartanya, dirinya, kekayaannya dibenamkan ke dasar bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matilah Korun, terjepit di dalam tanah beserta harta-hartanya. Nah, makanya kalau sekarang ada istilah kalau kita nemu uang, lagi gali tanah nemu uang, bilangnya apa? Harta karun. Nah, ini istilah saja. Harta yang ada dalam bumi itu banyak. Harta karun, hartanya si Korun, padahal bukan harta si Korun. Tapi karena dulu hartanya Korun beserta Korun dibenamkan ke bumi, maka orang-orang mengira kalau harta yang dalam tanah itu harta milik Korun. Makanya sering kita kenal, sering kita sebut dengan harta karun. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi singkat cerita tentang sifat kikir yang ada pada diri Korun. Jangan kita jadi orang yang kikir, apalagi sekarang ya. Kalau ada orang yang kesusahan butuh bantuan kita bisa bantulah. Insya Allah kata Allah tadi apa? Orang yang berinfak, orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dikerjakan latihannya halaman 132. Sekali lagi dikerjakan halaman 133, bagian 1 dan 2 dikerjakan. Selamat mengerjakan, selamat belajar.